Berbicara pengampunan, maka saya mau awali dengan sebuah pernyataan bahwa sorga itu adalah esensinya selain kebenaran, kekudusan, dan kasih adalah pengampunan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pengampunan memungkinkan orang-orang dari dunia ini masuk ke sorga. Tanpa pengampunan, tentu kita akan ada di neraka. Jadi sorga menjadi ada manusia di sana yang berdosa, tapi bisa masuk sorga karena pengampunan. Jadi kalau kita ini warga kerajaan sorga, maka tentunya kita harus menghidupi nilai ini. Nah, berbicara pengampunan, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian, Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dari ayat ini dengan jelas bahwa mengampuni itu harus. Walaupun mengampuni itu tidak mudah. Kenapa harus? Karena kalau kita nggak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Masalahnya kan tidak semudah itu, ya. Gimana Pak kalau saya dikhianati, saya dihina, saya diremehkan? Baru saja saya ada program namanya Q&A setiap Rabu malam dan Sabtu pagi. Saya sediakan Rabu malam 2 jam, Sabtu pagi 2 jam, kadang molor sampai 3 jam, hanya untuk menjawab 5 pertanyaan via Zoom. Jadi hanya saya dengan 1 konselor dan 5 orang. Dan pertanyaannya di WA sebelumnya, jadi saya baca pertanyaannya, lalu direkam, tapi orang tidak tahu siapa yang bertanya, sehingga orang bisa mendengar jawaban sebagai pembelajaran. Nah, salah satunya pertanyaannya kontekstual dengan tema hari ini. Pak, gimana Pak saya bisa mengampuni Pak? Saya baru mau mengampuni, hatinya udah sembuh, dilukai lagi. Karena yang namanya mertua saya sama 3 ipar kompak banget Pak, kompak sekali. Menghina saya, memaki saya, meremehkan saya. Tambah lagi suami saya lebih nurut sama mamahnya daripada saya. Akhirnya saya dikeroyok 4 orang Pak. Hari demi hari, bulan demi bulan, saya bisa gila, bahkan saya udah mulai depresi dan sekarang saya ditangani oleh seorang psikiater. Kalau kita tidak bisa mengampuni, memang kita akan hidup di dalam kesulitan yang luar biasa. Tapi bagaimana Pak, ini orang-orang sekitar saya seperti ini. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa menyiasati hidup ini. Saya berikan contoh ilustrasi mutiara atau kerang. Ya, kerang itu kadang kemasukan pasir yang tajam, keras. Dia berusaha untuk mengeluarkan itu. Tapi kalau tidak bisa dikeluarkan, akhirnya kerang ini menyiasati dengan cara pasir yang tajam tadi supaya tidak melukai dirinya, dia lapisi dengan lendirnya. Lendirnya makin lama makin banyak, bahkan lendirnya bisa mengeras, membentuk permukaan yang licin dan bulat untuk menutup pasir yang keras dan tajam. Maka dia tidak sakit lagi. Dia hidup bersama pasir di dalam tubuhnya dan dia tidak kesakitan lagi. Karena itu gimana Pak kalau kita itu dilukai terus-menerus? Nggak mudah loh Pak. Betul, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah, tapi mengampuni itu harus. Kalau kita nggak bisa mengubah orang-orang di sekitar kita, maka pilihannya, kita mau bahagia apa tidak? Dan kita harus bahagia ketika lingkungan belum berubah. Orang-orang di sekitar kita jelas tidak sempurna. Kita tinggal di dunia, bukan tinggal di sorga. Tapi kita mau mengubah dunia ini seperti sorga dengan cara Tuhan hadir di hati kita, dan kita mampu mengampuni orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang tidak baik ini menjadi seperti pasir dalam hidup kita, namun tidak melukai hidup kita. Kita memilih untuk mengampuni, dan di situ ada kebahagiaan. Saya akan berikan contoh yang ada di Alkitab mengenai pengampunan. Mengampuni itu tidak mudah, tapi mengampuni itu harus. Kalau kita minta ampun dan mengampuni, tentu namanya pengampunan harus 2 sisi, minta ampun dan mengampuni, maka keluarga pasti akan diberkati. Dan pemulihan pasti terjadi. Atau mungkin saya sambung dulu cerita pertanyaan tadi.
Ketika ibu ini tidak mudah tentunya mengampuni yang namanya mertua. Apalagi kompak lagi sama 3 anaknya, 4 sama suaminya, untuk menyakiti dirinya. Dia memilih untuk sekarang hidup bahagia dan mulai mengampuni. Bukan cuma mengampuni, bahkan dia melangkah lebih jauh untuk belajar memberkati. Mulai proaktif berbuat baik. Dia lebih fokus pada bagaimana dirinya bahagia, dan selain dari keluarga yang tidak membahagiakan, dia melangkah melayani. Tadinya dia sempat mikir, kan saya tidak layak Pak melayani. Kalau bicara layak, tidak layak, saya nggak layak melayani. Tapi saya dilayakkan Tuhan. Lewat kelahiran baru, lalu saya mulai melangkah melayani, sambil dipulihkan, sambil melayani, sambil dilayakkan. Makin lama makin layak, makin lama makin layak. Karena kasih karunia kita melayani. Kita tidak menunggu sempurna baru melayani, kita melayani dan kita akan disempurnakan. Akhirnya ibu ini mendapatkan kebahagiaan dari pelayanan. Dan itu memberikan kekuatan di dalam dia bisa mengampuni. Yang terlebih lagi kekuatan terbesar untuk mengampuni, kalau kita merasakan pengampunan Tuhan. Orang yang tidak merasakan pengampunan, tidak mungkin bisa mengampuni. Maka kita harus merasakan bagaimana Tuhan mengampuni kita lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Di dalam pengampunan, maka kita bisa menciptakan akhirnya, ya kadang tidak instan, akhirnya keluarga kita, pernikahan kita seperti sorga, dan juga bisa anak-anak orang tua seperti sorga. Karena sorga adalah pengampunan. Waktu kita menghadirkan pengampunan dalam keluarga, maka keluarga menjadi seperti di sorga. Keluarga Kristen tidak tanpa kesalahan. Tapi keluarga Kristen harus ada pengampunan. Keluarga yang kuat dan bahagia bukan tanpa kesalahan. Tapi keluarga kuat dan bahagia kalau ada pengampunan. Kita lanjutkan dengan kisah pengampunan dan berkat pengampunan. Saya senang mulai dengan pernyataan ini. Siapakah orang yang berhikmat? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Ya, saya googling kebetulan dapat wajah yang berubah-berubah. Mr. Obama, ya. Wajahnya bisa keras, bisa tertawa kayak menghina, tapi juga kayak bisa berseri-seri dan kelihatan tulus, ya. Wajah manusia bisa berubah. Tapi ada juga di Alkitab. Esau, Kejadian 27 ayat 41, menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, saya memahami kenapa Esau ini dendam. Dan mukanya menjadi muka dendam karena dia berikhtiar untuk membunuh adiknya. Hatinya penuh kebencian. Saya paham. Kenapa? Karena Esau ditipu sama Yakub. Dan waktu Esau hidup ini Alkitab belum ditulis. Jadi sebenarnya kalau dia nggak mengerti hak kesulungan itu, jangankan Esau, kita aja jangan-jangan nggak mengerti hak kesulungan. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, anak sulung mati semuanya, termasuk kambing domba sulung mati semuanya, bangsa Israel anak sulungnya nggak mati. Sehingga anak sulung itu menjadi milik Tuhan, mendapat kasih karunia untuk melayani Tuhan, dan hak kesulungan itu sebenarnya adalah sebuah hak yang diberikan kepada Tuhan karena mereka hidup oleh Tuhan. Nah, Esau kan hidup sebelum kisah ini. Menurut saya wajar kalau dia nggak mengerti hak kesulungan. Dan ketika bapaknya berkata kepada Esau, nak, bikin makan yang enak, kamu saya berkati. Lalu istrinya Iska ini dengar, dia panggil Yakub. Rupanya keluarga ini ada partai ayah, partai ibu. Dia panggil Yakub, nak, kamu ngaku Esau, datang bapakmu biar kamu diberkati. Loh, ini ibu nyuruh anaknya nipu bapaknya. Aduh, ada aja ini istri, ada istri yang nyuruh anaknya morotin bapaknya. Dan habis suaminya pelit sama istrinya minta anaknya sebagai tangan untuk morotin bapaknya. Karena kalau anak yang minta dikasih. Waduh, tapi Yakub ini kan, Pak, Ma, aku sama kakak beda. Kakak berbulu, aku tidak. Tenang, nanti mama akali. Memang wanita banyak akalnya. Mungkin bapak-bapak mulai sudah merasakan, ya. Waduh, dikasih bulu itu, waduh. Tapi Ma,
Aku kan nggak bisa masak. Oh, nggak, tenang. Nanti aku masakin yang enak selera bapakmu. Ini ibunya mendukung penipuan anak kepada bapak. Ini memang keluarga kacau sebenarnya ya. Nah, singkat cerita, Yakub ngaku kepada bapaknya, aku Esau. Dan gara-gara itu Esau nggak diberkati. Bahkan dia meraung-raung, dia menangis. Berkati aku juga, Pak. Berkati aku juga. Dia minta berkat. Dan bapaknya bilang, aku udah kasih adikmu. Masa nggak bisa ngomong sekali lagi? Bicara aja sekali lagi, aku berkati kamu. Malah dikatakan, kamu akan jadi budak adikmu, dan seterusnya. Tentu saya bisa paham, walaupun itu nggak benar. Ya. Kan saya mengajarkan pengampunan. Jadi dendam itu nggak bagus. Tapi saya mencoba memahami kenapa dendam. Karena gara-gara ditipu sama Yakub, dia menjadi susah hidupnya. Nah, kalau Yakub itu Israel, Esau itu non-Israel. Kan Edom, Moab, itu keturunannya Esau. Kita ini lebih banyak kayak Esau deh menurut saya. Kita juga nggak mengerti hak kesulungan, karena memang nggak ngerti, belum belajar, gitu ya. Wajar dong, gitu ya. Tapi yang mirip Esau lagi, jangan-jangan kita itu ditipu sama Yakub. Ada di sini yang pernah ditipu sama Yakub? Nah, Yakub itu siapa sih? Yakub itu dalam hidupnya pergi ke Betel, ya, membangun mezbah, waduh, lalu berdoa melihat Tuhan naik turun surga, waduh, gitu loh. Jadi saudara pernah nggak ditipu sama orang-orang seperti Yakub begini? Wah, kerjaannya doa, ya kan, mezbah, ya, dapat penglihatan, lihat Tuhan itu. Tapi nipu saudara, dan gara-gara ditipu sama Yakub ini, Anda menderita susah, saudara, susah gara-gara ditipu sama Yakub. Kalau maaf nih, kalau Anda ditipu nih, maaf nih, saya ngomong kata kasar sebentar ya. Anda ditipu sama bajingan, saya gitu ya. Anda ditipu sama orang jahat gitu. Mungkin Anda lebih siap loh. Wah, emang dia orang begitu, kenapa saya lengah ya? Ya emang begitu dia kerjaannya. Tapi kalau Anda ditipu sama Yakub, aduh, ngomongnya Tuhan, penglihatan, dengar suara Tuhan, waktu aku berdoa melihat Tuhan, itu nipu, jeguer, gitu ya. Itu kalau kecewa, kepahitan, dendam itu saya paham. Saya paham. Kok paham Pak Jarot? Kan ngalami. Aduh, saya juga ngalami Bapak Ibu yang ditipu sama orang yang katanya pendeta. Ya pendeta beneran juga sih, jabatannya ada pendetanya, tapi perilakunya lebih kayak penyamun gitu ya. Punya gereja sih, tapi lebih kayak sarang penyamun. Maaf bisa bicara kasar, tapi ya itu kenyataan, tidak semuanya, tapi itu bisa terjadi. Jadi itu menyakitkan. Saya paham itu menyakitkan, tetapi ayo kita tidak menaruh dendam. Nah, malah hari ini kita sebentar belajar dari Esau. Ya, biasanya kan orang-orang itu khotbahnya soal Yakub gitu ya, tapi hari ini kita belajar pengampunan justru dari Esau. Loh, kenapa demikian? Karena Esau menaruh dendam, dia mau bunuh adiknya yang nipu gitu. Tetapi 20 tahun kemudian waktu Yakub berjumpa dengan Esau, dikatakan dalam Kejadian 33 ayat 10 ini, dia berkata, "Kakakku, aku memberikan persembahan ini kepadamu. Dan terimalah, tolong diterima. Karena melihat mukamu adalah seperti melihat wajah Tuhan." Jadi Yakub ini melihat wajah kakaknya sudah berubah. Kan sebelumnya dia dendam. Tapi setelah itu Yakub yang mengakui bahwa wajahnya berubah. Seperti wajahnya Tuhan. Wah, wajahnya berseri-seri, ceria, cheerful. Ya, kayak ada punya utang gitu. Wajahnya ceria, cheerful, kayak nggak punya masalah. Dan memang nggak punya masalah. Kalau Esau itu 20 tahun kemudian dia sudah kaya raya. Karena banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa waktu Esau itu melihat ternaknya ternak milik Yakub yang puluhan ribu jumlahnya, Esau berkata, aku punya lebih banyak adikku. Waktu Yakub pulang kampung diiringi 4 istri, ya 2 istri, 2 gundik, dan beberapa gembala tentunya, Esau diiringi ajudan 400. Wah, saudara, siapa pengusaha di Sydney nih kalau pergi ke Indonesia, yang bawa Alkitab 1 orang, bawa tas 1 orang, supirnya 1 orang, ajudan security-nya 1 orang. Jadi kalau bos datang ini ke Indonesia mau kencing, maka ajudannya ke toilet dulu, ya toilet dikosongkan. Wah, bos mau kencing, wih, bawa 4 ajudan, wah ini pasti kaya banget ini, gitu kan? Tapi Esau lebih banyak 400. Jadi Esau itu diberkati luar biasa. Loh, menarik. Kenapa? Kenapa Esau wajahnya berubah dan diberkati? Ini menarik bagi saya.
Bahkan saya tadinya nggak pernah dengar pendeta khotbah Esau diberkati. Tapi Alkitab menceritakan wajahnya seperti wajah Tuhan, ternaknya banyak, pengiringnya 400. Bahkan 400 tahun, 7 generasi setelah Esau, nggak ada yang jadi budak. Pada waktu keturunan Yakub di Mesir sebagai budak, maka keturunan Esau menjadi bangsa Moab, bangsa Edom, yang tidak jadi budak siapa-siapa. Esau merubah nasib keturunannya dengan satu langkah. Apa yang dia lakukan? Apa yang Esau lakukan sehingga dia berubah hidupnya? Di dalam Alkitab, Kejadian 33 ayat 4, dikatakan Esau berlari mendapatkan Yakub. Di dekapnya Yakub, di peluknya lehernya Yakub, diciumnya Yakub, lalu bertangis-tangisan mereka. Wow, 20 tahun yang lalu dia mau bunuh adiknya. 20 tahun kemudian adiknya masih ketakutan untuk bertemu kakaknya. Tapi kakaknya berlari menciumnya, memeluknya. Maka dengan satu kata, menurut saya tidak salah tafsir, saya tidak salah ngajar. Bahwa Esau mengampuni Yakub. Esau mengampuni Yakub. Dan karena Esau mengampuni Yakub, maka dia hidupnya diberkati, sehat, dan bahagia. Mengampuni tidak mudah, apalagi kalau ditipu model-model Yakub seperti itu. Tetapi mengampuni itu harus. Dan ketika mengampuni, maka hidup lebih nyaman, sehat, dan bahagia. Saya beberapa waktu yang lalu berjumpa dengan Dr. Elizabeth Subrata. Dan saya senang ngobrol dengan dokter-dokter yang konsentrasi dengan kesehatan. Saya tidak ketemu dengan Dr. Tan Sutyen, tapi saya penggemar buku-bukunya dan follower yang setia. Karena dia radikal dalam mengajarkan kesehatan, sehat tanpa obat. Wah, mantap. Saya suka. Kenapa? Suka. Tanpa obat kan murah. Apalagi saya ini terlalu radikal, saking yakinnya ditebus oleh bilur Yesus sehat gitu. Saya nggak ada asuransi kesehatan, saudara. Jadi saya ini kalau sakit masuk rumah sakit, mah nggak tahu biayanya gimana. Tapi saya yakin saya nggak akan masuk rumah sakit karena selain oleh bilurnya saya sembuh, saya juga menjaga kesehatan. Nah, maka saya senang dengan topik-topik kesehatan. Saya tanya sama Bu Dokter, Bu Dokter, orang itu kalau gembira kan sehat. Hati gembira obat yang manjur. Ada nggak yang lebih mujarab daripada gembira? Dia bilang ada. Ya. Yang pertama kasih, saya pernah bahas, ya kan? Sekarang saya bahas yang kedua. Dia bilang pengampunan. Wih, ini dasar dokternya istri pendeta. Ibu Alex Subata itu suaminya pendeta Bunadi, ya. Jadi emang dia istri gembala, istri pendeta. Dia bilang pengampunan. Wah, kenapa begitu, Bu Dokter? Karena kalau gembira itu hormonnya namanya endorfin. Mungkin Bapak Ibu sekarang terkenal yang namanya sitokin. Wah, orang kena COVID harusnya sembuh, tapi karena khawatir, ketakutan, cemas, takut, khawatir, namanya badai sitokin. Badai karena sitokinnya diproduksi dalam jumlah yang berlebihan. Apalagi ada kecewa kepahitan. Ketika kecewa kepahitan, hormon yang banyak namanya epinefrin. Epinefrin itu menekan sistem imun karena menghambat sekresi. Sekresi itu pengeluaran racun dari tubuh. Karena kita tinggal di bumi yang tercemar. Ada karbon monoksida, bukan dioksida tapi monoksida, karsinogenik. Kita makan makanan yang enak banget, wah pasti perasa pewarnanya tidak natural, itu udah pasti. Kalau rasanya nggak biasa, ya pasti pakai bahan yang tidak biasa. Itu karsinogenik juga. Insinyur saya teknologi pangan, jadi belajar mengenai bahan-bahan karsinogenik. Nggak masalah kalau kita punya sistem imun bagus, sekresi bagus. Sistem sekresi bagian dari sistem imun, di mana racun masuk dalam tubuh dikeluarkan, lewat BAB, keringat, dan kencing. Begitu kecewa kepahitan, sistem sekresi nggak berjalan. Karena kecewa kepahitan itu ada epinefrin. Nah, ketika orang mengampuni, kebalikannya ini kalau ada belajar memang bukan Kristen gitu ya, yin yang gitu ya, orang Korea, positif negatif, terang gelap ya, kalau kita berkata terang melampakan gelap gitu. Ternyata hormon tuh kayak berpasang-pasangan. Kalau kepahitan kecewa epinefrin, kalau mengampuni, kalau suka kalau takut sitokin, kalau mengampuni apa? Ini dia dahsyat banget. Begitu mengampuni, kita itu pasti rasanya damai sejahtera, itu serotonin. Begitu kita mengampuni, tidur pulas, rasa aman, nyaman, damai sejahtera, itu serotonin.
Ditambah lagi pasti orang mengampuni karena merasakan pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, itu melatonin. Waduh, ini katanya hormon yang akan membuat sitokin dan epinefrin itu hilang sendiri. Jadi kalau matahari terbit, terang, gelap, nggak usah ditengking Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah malam-malam tengking gelap pergi, pergi gelap pergi, nggak usah. Tunggu matahari terbit, gelapnya hilang sendiri. Nggak usah ditengking-tengking, ya kan? Nah, sama juga. Itu epinefrin, sitokin, nggak usah ditengking, nggak usah. Begitu mengampuni aja udah, itu hilang sendiri. Itu seperti itu dahsyatnya pengampunan. Makanya orang mengampuni itu wajahnya berubah, ya dia bisa sehat. Bicara pengampunan, mungkin saya sambung ceritanya nih. Kayaknya kalau saya dulu khotbah terakhir di sini April, berarti ceritanya belum ada ini, ya. Itu di belakang mendukung cerita saya. Lukisan perahu, lukisan kuda. Kenapa? Kan tahun lalu saya bangkrut, lalu ada teman ngajak buka gereja, itu bukan panggilan saya. Singkat cerita saya jadi pelukis. Wah, jadi umur 57, 58 tahun, saya memulai profesi baru sebagai pelukis. Sudah belasan tahun tidak melukis. Akhirnya melukis coba gitu ya. Saya coba upload Instagram, laku loh. Upload Instagram, laku loh. Waduh, saya senang sekali. Dari April Mei tahun lalu sampai sekarang ini kira-kira 60 lukisan laku. 4 penjualan karena kenal di Facebook. 56 lewat Instagram. Nah, minggu lalu apa 2 minggu lalu Instagram saya dihack. Ini kalau orang punya toko, tokonya dibakar, tahu nggak? Ya, followernya 48.000. Sudah berapa tahun saya bikin? Emang saya salah juga, dapat notifikasi yang mengaku sebagai Instagram bahwa Anda melanggar hak paten, Anda diduga memposting konten kekerasan dan pornografi. Kalau ini tidak benar, tolong disanggah. Begitu menyanggah, masukkan data, kena hack. Jadi itulah caranya orang menghack ya. Lalu saya diajari teman-teman cara mengembalikan ya, karena kurang terlalu IT, saya gagal mengembalikan. Hampir berhasil karena begitu rame-rame semua komunitas mereport, maka saya dapat SMS dari Instagram untuk mereset password ulang. Masukin, ikutin langkah, terakhirnya berikan 6 digit yang dikirim lewat SMS. Saya cari SMS-nya nggak masuk, nggak ada, bingung saya. Batas waktunya lewat, kayak pakai kredit card ada batas waktunya. Ternyata aneh nih, SMS-nya atas nama Facebook. Ya, karena mereka kan satu company. Jadi ada SMS masuk, DM masuk, tapi dari Facebook. Waduh, saya nggak lihat itu. Saya pikir tuh yang lain gitu. Ternyata itu passwordnya. Dimasukkan, waktunya udah lewat. Diulangi lagi, minta di pengajuan untuk pemulihan ulang. Masukkan lagi, lalu muncul tulisan 6 digit sudah dikirim ke SMS nomor sekian. Bukan nomor saya. Jadi rupanya hackernya juga standby di komputernya, dia ambil kesempatan saya salah, lalu dia lewat udah. Waduh, ini ya habis bangkrut jadi pelukis, jualnya lewat Instagram, Instagramnya dihack. Ya, praktek sukacita sama praktek mengampuni. Emang Tuhan itu kasih saya pengalaman macam-macam. Ini sekarang saya bikin akun baru ya, mulai followernya dari 1.000 lagi. Ya, tapi saya percaya Tuhan yang menghidupi saya, bukan Instagram. Kita ampuni saja. Tuhan berkati itu si hacker. Kalau dia diberkati pasti nggak nipu-nipu lagi. Karena begitu dihack itu, wah nama saya berubah ini, berubah itu. Sekarang semua fotonya dihapus 300. Wah, mungkin dia biar saya menghubungi untuk minta balik dengan pembayaran gitu ya. Saya pikir ngapain negosiasi sama hackers gitu ya. Terakhir akun saya sudah berubah, semua foto dan video dihapus 100%, dan sekarang isinya anjing sama kucing. Rupanya sudah dijual ke akun ke tempat klinik anjing ya. Ya sudahlah, berkati dia. Ya, kita mengampuni saja. Kita lanjutkan hidup ini, enggak usah gandoli. Gandoli itu apa ya? Ingat-ingat yang lama sebagai sebuah penyesalan. Mengampuni tidak mudah, tapi kalau kita memilih untuk mengampuni, maka kita akan hidup lebih nyaman, sehat, dan yang penting apa? Bahagia, bisa tertawa dengan